Kalau kita lihat dari kacamata kita sendiri, meskipun kita teman, tapi ada sesuatu yang bagi kita itu tidak seperti teman gitu, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Putra. Saya berasal dari UIN Sunan Kalijaga, dari Sulawesi Tengah, Palu. Pertanyaan saya terkait dengan yang lagi viral sekarang, yaitu kebijakan dari Menteri Pendidikan Pak Nadiem Makarim. Kok langsung ketawa? Kebetulan saya saya juga bagian dari situ. Saya anak pendidikan gitu, semester akhir. Jadi ketika mendengar kebijakan itu agak resah juga sih. Sudah capek-capek bikin tugas akhir, tiba-tiba ada kebijakan kayak gitu. Jadi saya ingin meminta bagaimana tanggapan Pak Faiz selaku dosen menanggapi hal tersebut. Saya pikir saya tidak setuju ya kalau diminta. Saya tidak setuju kalau tugas akhir itu ditiadakan gitu. Yang kalau saya bisa usul, sebenarnya dosen pembimbing itu yang harus harus lebih jangan mempersulit mahasiswa gitu loh. Kayak kemarin yang viral juga itu rektor dari Universitas Negeri Makassar. Dia bilang kalau dosen pembimbing itu menyusahkan mahasiswa, ganti. Kayak gitu katanya. Sekian, terima kasih. Mungkin itu curhat ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yundev dari Universitas Negeri Yogyakarta. Jadi begini Pak, dulu saya pernah join kelas psikologi perdamaian di Universitas Indonesia, dan dari mata kuliah tersebut saya mendapatkan kesimpulan atau ada mosi di mana dikatakan bahwa konflik itu tidak akan ada ujungnya, konflik itu tidak akan pernah selesai, tapi konflik itu bisa diminimalisir dampaknya. Nah, dari situ saya jadi bertanya-tanya, sebenarnya konsep dari perdamaian jika konflik itu tidak ada ujungnya itu seperti apa sih Pak? Apakah ketika konfliknya mereda itu dikatakan bahwa oh itu lagi damai, itulah konsep perdamaiannya. Tapi bagaimana jika konfliknya naik lagi? Apakah dikatakan bahwa perdamaiannya hilang, tidak ada perdamaian? Lalu ujungnya di mana? Seperti itu Pak, terima kasih banyak. Permisi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raditya dari Universitas Gadjah Mada. Ingin bertanya mengenai tema kali ini, perdamaian dan kekerasan. Tentang perdamaian sendiri, di titik mana kita harus tetap menghargai atau tetap respect pada musuh, dan di titik mana kita harus melawan musuh. Mengingat sekarang ini kita seperti, kalau kita lihat dari kacamata kita sendiri, meskipun kita teman, tapi ada sesuatu yang bagi kita itu tidak seperti teman gitu Pak. Bagaimana? Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Faiz. Oke, baik. Ini
Saya tanggapi singkat-singkat saja ya, sudah kurang 10 menit waktunya biar tidak terlalu malam. Yang pertama curhatnya Mas Putra, kita terima ya curhatnya, tidak apa-apa. Semester akhir katanya, semester akhir itu juga ngewatiri kalau diperjelas. Tidak usah saja ya disebut, pokoknya akhir gitu aja. Baik, tentang kebijakan tanpa skripsi itu saya tidak tahu, tapi saya membaca sekilas itu pemahamannya bukan terus tugas akhir itu ditiadakan, boleh tidak pakai skripsi. Nah itu nanti tergantung kampusnya, mungkin juga tergantung keilmuannya masing-masing. Mungkin ada bidang-bidang kajian yang ini kalau mahasiswanya bisa bikin karya yang seperti ini, proyek yang seperti ini, dia tidak perlu skripsi, ini sudah luar biasa. Karya seperti ini itu nilainya jauh di atas skripsi misalnya. Misalnya anak-anak IT yang bisa bikin software apa, program apa yang manfaatnya luar biasa untuk kehidupan berbangsa atau untuk agama dan lain sebagainya, itu yang ini nilainya lebih luar biasa dibandingkan hanya skripsi yang nanti hanya numpuk di perpustakaan misalnya. Pertimbangan-pertimbangan ini mungkin yang kemudian melahirkan kebijakan boleh tidak skripsi. Yaitu nanti menurut saya kebijakannya masuk akal dari sisi kemasuk akalannya ya, tergantung nanti penerjemahannya di masing-masing institusi perguruan tinggi. Ya kalau sampean sudah terlanjur nulis skripsi, sudah terlanjur dimarah-marahi sama pembimbingmu, ya itu nasibmu. Iya, ya dilanjutkan skripsi nih mas, jangan terus mandek, wah ndak pakai skripsi juga ndak apa-apa, ya nanti kamu mulai lagi bikin project lagi, selesaikan saya skripsimu. Ya memang berat kalau tiba-tiba ndak boleh pakai skripsi, kan ndak begitu kelihatannya bunyinya. Boleh tidak skripsi, bukan ndak boleh skripsi. Mungkin ada ilmu tertentu kayak misalnya filsafat misalnya, mungkin ya masih pakai skripsi karena basisnya pemikiran, gagasan-gagasan baru. Atau mungkin boleh ndak skripsi mahasiswa filsafat asal bisa nulis di jurnal internasional yang level tinggi misalnya, mungkin bisa begitu. Jadi yang tidak bisa nulis di jurnal ya nulis saja skripsi ya. Kelihatannya nanti ke arah situ kebijakannya. Ya mungkin sampean agak menyesal itu, harusnya dari dulu begitu kan ngono. Kok ya baru sekarang kebijakannya, sudah terlanjur dapat pembimbing yang luar biasa, mungkin begitu. Oke ya. Ya tentu saja semua pihak ya harus introspeksi, ya mahasiswanya, ya dosennya. Ya karena setiap orang kan menghadapi situasinya sendiri-sendiri. Mungkin ada yang skripsi itu problemnya di mahasiswanya, ada yang problemnya di dosennya, mungkin juga ada yang problemnya di lembaganya dan lain sebagainya. Jadi itu kalau tentang yang skripsi ya. Jadi kebijakan tanpa skripsi itu ya bagi saya masuk akal saja dan realistis saja. Sebenarnya nanti kuncinya pada penerjemahannya di lapangan. Karena biasanya orang Indonesia itu pinter menyiasati aturan. Jadi iso wae golek selanya kalau sudah gitu ya. Padahal mungkin tujuan aturannya baik. Oke, itu untuk pertanyaan pertama. Untuk pertanyaan kedua, tentang konflik dan perdamaian, mungkin perlu digarisbawahi ya seperti jawaban saya sebelumnya. Jadi lawannya perdamaian itu bukan konfliknya, tapi kekerasannya, violence-nya. Hidup tentu saja akan selalu ada konflik-konflik, karena hidup ini dialektis. Kita ketemu orang lain mungkin dengan keinginan yang berbeda, mungkin dengan cara pandang yang berbeda dan lain sebagainya. Jadi konflik itu niscaya. Tidak mungkin dalam hidup ini tidak ada konflik. Yang lebih penting apa? Manajemen konfliknya, sehingga konflik itu tidak mengarah pada kekerasan, ketidakadilan, ketidakbenaran. Nah, disinilah tadi konsep-konsepnya Gandhi antara lain tadi, bagaimana kita
ahimsa, tanpa kekerasan, non-violence. Jadi yang disebut damai itu kayak di Martin Luther Junior minggu lalu. Damai itu ya sebenarnya tegaknya kebenaran itu. Tidak mungkin ada damai kok tanpa kebenaran. Jadi hakikatnya perdamaian itu ya tegaknya kebenaran dan keadilan tadi. Bahwa untuk tegaknya kebenaran keadilan itu diwarnai konflik-konflik meskipun tanpa kekerasan, yaitu niscaya saja. Tinggal manajemennya, cara mengaturnya. Semoga kita ini beda pendapat, beda pandangan, kadang-kadang tabrakan kepentingan, tapi kita tidak milih jalan kekerasan. Tetap kita bisa hidup berdampingan dengan damai. Itu yang saya sebut manajemen kekerasan tadi. Partainya boleh beda, organisasinya boleh beda, lembaga cara berpikirnya boleh beda, ustadz idolanya boleh berbeda, cara pandangnya boleh berbeda, asalkan cara kita menata perbedaan ini tidak mengambil jalur kekerasan. Cara kita mengatasi konflik ini secara damai saja, tidak dengan motif untuk menghancurkan, mengalahkan, meruntuhkan yang berbeda dengan kita. Saya lanjutkan langsung ke pertanyaan ketiga, Mas Raditya. Di titik mana kita tetap respect atau melawan musuh? Jadi seperti di urean-urean yang banyak dijelaskan sebelum ini, yang pertama, siapapun orangnya, siapapun manusianya, tetap kita hormati, kita sayangi. Kalau bahasa teori-teori sebelumnya, ya semuanya kita cintai. Kalau ada keburukan, kejahatan, kejelekan yang kita lakukan, kita lawan kejelekan, keburukan, kejahatan itu. Tapi bukan berarti kita hancurkan orangnya. Kalau bisa orang jahat ini jadi orang baik. Kalau bisa kejahatannya berhenti dan dia kapok, bertobat, terus pindah melakukan kebaikan. Ini kan tujuan paling ideal. Sementara bayangan kita selama ini ya pokoknya orang jahat itu musuh, harus dibasmi seorang-orangnya. Nah, terus sehingga akhirnya muncul klaster 2 orang. Ada lawan kita, ada kawan kita. Kalau kawan kita dukung, kalau lawan kita habisi. Ini logika banyak orang yang dikritik oleh Gandhi tadi. Mbok ya semuanya kawan saja, semuanya kita cintai meskipun dengan cara mencintai yang berbeda. Kalau kawan kita sudah baik, kita dukung kebaikannya, kita kuatkan kebaikannya. Kalau kawan kita melakukan kejahatan, ya kita bantu dia keluar dari kejahatannya. Mungkin dengan nasihat, mungkin dengan kekuasaan kita. Bila perlu dengan sedikit-sedikit hukuman yang menyadarkan kalau kita punya kuasa, punya kekuatan. Sampai dia beralih dari ranah gelap ke ranah terang. Dari jahat terus dia jadi sadar dan mengambil jalan kebaikan. Jadi kapan Pak kita hormati dia? Kita hormati selalu dia sebagai manusia. Dan karena kita menghormati dan mencintainya, ketika dia melakukan kekeliruan, kesalahan, ya kita ingatkan sejauh yang kita mampu. Kita luruskan kalau kita punya kekuasaan. Bila perlu kita beri sedikit-sedikit sanksi kalau dia tidak sadar-sadar. Bukan karena kita ingin balas dendam, tapi biar dia segera sadar, terbuka hatinya, pindah dari keburukan minadz-dzulumat ilan nur. Itulah tanggung jawab kekhalifahan namanya. Karena kita mendapat amanat dari Allah untuk menegakkan keadilan di muka bumi. Jadi caranya seperti itu. Jadi sebanyak mungkin kita ajak orang pada kebaikan. Tidak dengan cara mari kita hancurkan sebanyak mungkin orang yang jahat. Jadi ini memang mungkin sangat ideal pandangan-pandangan seperti ini. Tapi kalau bisa kita lakukan, kenapa tidak? Karena efeknya lebih minimal, termasuk untuk kita yang sedang mengupayakan kebenaran dan kebaikan. Karena kalau mereka salah, mereka keras, kita ngambil jalur yang sama, yo akhirnya skornya sama tadi, kita sama-sama jeleknya dengan dia.
Baik, saya kira itu ya untuk malam hari ini dan bulan ini tentang perdamaian. Ya biar kita sering bertanya jawab, berdoalah hari Rabu yang 5-nya banyak. Iya, karena saya itu lebih eman materinya tuntas daripada kalau tanya jawab kan bisa lah dirangkum kapan-kapan. Tapi kalau materinya tidak tuntas, saya khawatirnya tidak diangkat lagi, ada yang belum tersampaikan. Makanya saya lebih milih biarlah materinya tuntas, biar teman-teman gatel ingin tanya tapi tidak ada sesinya, daripada materinya tidak tuntas. Yang ingin tanya bolehlah setelah ngaji sedikit-sedikit, atau minggu ke-5 seperti ini. Ini yang saya sebut algoritmanya ngaji filsafat kita. Ya semoga nanti di momen-momen selanjutnya, mungkin kalau minggu ke-5 tidak saya kasih tema tapi tanya jawab saja sampai 2 jam, mungkin begitu. Baik, saya kira itu ya untuk malam hari ini. Insya Allah bulan depan kita ketemu lagi dengan tema yang berbeda. Yo setelah bulan ini temanya agak lembut, mungkin kita filsafatan lagi lah bulan depan ya yang agak dalam. Mulai siap-siap berpikir lagi, kuliahnya kan mulai sudah bulan depan. Saya kira itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq, wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.